tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai guys. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, pada kesempatan kali ini guys, meskipun negara kita atau beberapa negara lainnya sedang mengalami atau kena dampak dari virus corona atau yang biasa dikenal dengan COVID-19, yang mana semua aktivitas yang berada di luar rumah dianjurkan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Tapi pasti kamu merasa sedih terkadang kan, karena di rumah aja yang biasanya tuh nongkrong sama teman-temannya, main sama teman-temannya. Nah lo, ini sedih lo, di rumah aja udah kayak ayam potong tuh. Nggak usah sedih dan nggak usah galau guys. Ada kalanya kesempatan ini, cobaan ini yang Allah beri, kita senantiasa syukurin. Mungkin ini cara Allah untuk membuat kita agar lebih dekat lagi ke orang tua kita. Karena apa? Kita kan di rumah aja tuh, nggak keluar rumah ya kan. Jadi kita ambil sisi positifnya aja guys, nggak usah galau-galau. Dan tentunya walaupun kita di rumah, kita harus tetap beraktivitas. Salah satunya adalah di bidang pendidikan guys. Nah, kali ini aku mau berbagi di bidang pendidikan, khususnya di pelajaran bahasa Inggris. Nah lo, sedih lagi bahasa Inggris. Aku nggak suka kali bahasa Inggris. Mungkin banyak dari orang yang gitu ya kan, nggak suka bahasa Inggris. Atau jangan-jangan salah satunya kamu guys. Nggak usah ragu dan nggak usah bimbang, nggak usah takut, nggak usah merasa aduh males deh belajar bahasa Inggris itu sulit. Nggak usah merasa gitu guys. Di sini saya akan mengajar dengan cara yang santai namun tetap fokus. Santai, nyaman, fokus. Dan tentunya saya akan mengulang atau saya akan mengajarkan dari yang hal paling dasar atau from the basic for learning English. Belajar bahasa Inggrisnya itu dari yang dasar biar kita nggak bingung ya kan guys. Tapi sebelum aku mulai nih pembelajarannya, ada baiknya kita merefleks pikiran kita dulu. Ajak kamu merefleks kita agar gimana belajar dengan nyaman. Salah satunya adalah dengan senyum. Mari kita sama-sama tunjukkan senyum kita masing-masing, dan aku akan juga tunjukkan senyuman aku ya guys. Ini senyuman aku. Iya, iya. Iya, mana senyuman kamu guys? Coba kamu lakukan sendiri di rumah kamu masing-masing. Dan tanpa berbahasa basi, mari kita langsung ke materi. Oke, yuk cus. Don't go anywhere, just stay at my channel. Kita mau belajar part of speech yang bagian pertama, yaitu yang paling dasar nih bahasa Inggris ya. Adalah tentang pronoun. Saya tulis dulu. Saya tik dulu part of speech. Apa nih part of speech? Nah, part of speech ini bisa juga dibilang bagian-bagian dari bagian-bagian, saya singkat ya, bagian-bagian dari bahasa. Nah, salah satunya adalah, ini ada 8. Yang pertama adalah pronoun. Nah, pronoun ini kalau di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, artinya itu atau bisa juga kita terjemahkan menjadi kata ganti orang. Kata ganti orang. Lah, kata ganti orang gimana maksudnya? Nah, contohnya ini paling sering banget di dalam bahasa kita sehari-hari kita gunakan. Contohnya nih seperti gini. Saya lanjut lagi. Ada lagi kamu. Lanjut lagi, ada lagi kami atau kita. Kalau dalam bahasa Inggris nanti bahasa Inggrisnya antara kami dan kita ini sama ya. Kemudian ada mereka. Kemudian ada dia laki-laki. Dalam kurung dia laki-laki, saya singkat menjadi LK. Dan kemudian terklik sendiri punya saya otomatis. Kemudian dia perempuan. Nah, saya singkat di sini menjadi dia PR ya guys. Kemudian yang terakhir adalah itu. Itu digunakan untuk benda, menunjuk benda ini ya, atau hewan. Nah, gini dia. Oke? Nah, ini dia kalau dalam bahasa kita. Tapi guys, pronoun ini dibagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, subject pronoun.
Nah, ini dia subject pronoun. Yang kedua, object pronoun. Lanjut lagi yang ke berikutnya. Yang nomor 3 maksud saya adalah setelah subjek, objek, masukkan lagi adjective. Saya singkat adjective pronoun. Dan yang keempat adalah possessive pronoun. Dan yang kelima adalah reflexive pronoun. Reflexive. Sorry ya guys, saya agak flu nih. Reflexive pronoun. Ini dia contoh ataupun bagian-bagian dari si pronoun ini tadi. Part of speech ada beberapa bagian, yaitu yang pertama saya tulis pronoun. Nah, si pronoun ini dia punya anak lagi. Anaknya ada 5. Yang pertama subject pronoun, object pronoun, adjective pronoun, possessive pronoun. Nah, gini nih. Saya buatkan lagi. Kita bahas ke yang subject pronounnya. Subject pronoun. Subject pronoun. Subject pronoun ini biasa juga disebut dengan pelaku atau orang yang melakukan sesuatu tindakan tersebut. Misalnya gini, saya makan nasi, berarti sayanya di situ sebagai si pelaku kan, berarti saya di situ posisinya sebagai subjek guys. Nah gitu. Gini ya, langsung aja saya masukkan ke bahasa Inggris ya biar cepat. Nah, saya ketika dia di subjek, saya itu bahasa Inggrisnya sini saya bahasa Inggrisnya saya buat ke bawah, saya, kamu, kami atau kitanya tadi, masukkan kita, masukkan lagi mereka, bentar lagi ke bawah, dia laki-laki tadi ya, dalam kurung saya masukkan LK, kemudian berikutnya dia perempuan. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah itu. Untuk benda atau hewan. Ini ya. Tap. Bisa kira-kira? Nah, kemudian saya buat bahasa Inggrisnya. Saya enter. Ini dia. Saya kasih nih titik 2-nya. I di sini menjadi, saya di sini menjadi I. Nih. Kemudian berikutnya kamu di sini bahasa Inggrisnya adalah you. Kemudian lagi kami atau kita bahasa Inggrisnya adalah we. Lanjut, mereka bahasa Inggrisnya adalah titik 2-nya guys, they. Kemudian dia laki-laki, kasih titik 2-nya ya guys, jangan lupa. Dia laki-laki bahasa Inggrisnya he. Kemudian bukan hihi ya, tapi he. Saya enter lagi, enter. Tuh.
she, dia perempuan, she. Nah, yang terakhir nih, itu untuk benda atau hewan, bahasa Inggrisnya adalah it. Nah, jadi gini guys, inilah dia contoh-contoh dari subjek pronoun itu. Saya, I, kamu, you, kami atau kita, we, mereka, they, dia laki-laki, he, dia perempuan, she, itu untuk benda atau hewan, it. I, you, we, they, he, she, it. Atau ini saya balik seperti ini. Ya. Saya balik seperti ini biar kamu ngapalnya lebih enak. Mereka saya letakkan di sini. You. Mereka, biar nanti kamu ngapalnya pakai nama orang, biar terkenang selalu ya, biar terkenang selalu belajar bahasa Inggris pakai nama orang, ya kan? Gini guys, untuk bagian pemula nih saya tekankan, saya dibaca I, kamu dibaca you, mereka dibaca they, kami atau kita dibaca we, dia laki-laki dibaca he, dia perempuan dibaca she, itu untuk benda atau hewan dibaca it. Nah, ini dia bagian yang pertama dari pronoun, dari subjek pronoun, yaitu kamu bisa menghafalnya gini. Ayu Dewi. Ingat aja nama orang, kalau mungkin kamu susah menghafalnya, ingat aja nama orang. Ayu Dewi. Ayu Dewi. Ayu Dewi, he, she, it. Ayu Dewi, she, it. Ayu Dewi, she, it. Ayu Dewi, she, it. Oke. Nah, gitu dia belajar bahasa Inggrisnya, cara melafalkan dari subjek ini tadi. Ini paling dasar banget ini di dalam bahasa Inggris. Nah, itu ya. Kemudian guys, lanjut ke yang berikutnya. Nomor 2-nya itu kita bahas tentang objek pronoun. Lanjut ke objek pronoun. Objek pronoun saya letakkan di samping sini ya, sambil berhemat guys. Lama banget nih kursornya ya. Cek. 2 adalah objek pronoun. Objek pronoun guys. Objek pronoun. Nah, ini guys, ini. Kita sejajarkan. I di sini dia berubah guys. Berubahnya jadi apa ya? Di sini dia berubahnya. Ayo, siapa yang tahu kira-kira nih? Yang bahasa Inggrisnya udah mulai bisa. Nah, I di sini dia berubah menjadi me. Nih guys, nih. Kemudian you ketika di objek dia tetap
dia tidak ada perubahan, dia tetap menjadi you, dia nggak berubah guys. Kemudian guys, they, ketika di objek pronoun they itu guys berubah menjadi them. Kemudian ketika subjeknya we, nah di subjek we di objek dia berubah menjadi us guys, ini. Kemudian yang he, no, enggak ya. Kemudian yang he itu di sini berubah menjadi him. Kemudian she di sini guys berubah menjadi she. Ini guys. Nah, sebelum saya lanjut ke yang berikutnya, ke adjective pronoun dan possessive pronoun. Nah, saya mau supaya kamu tahu gimana cara membedakan penggunaan mereka agar kamu nggak ketukar-tukar. Nih, saya paling sering nih. Ini bagi tips saya sama kamu ya. Ketika saya mengajar ini paling dasar ya. Ketika saya ada ngajar nih, ini paling sering kebolak-balik mereka penggunaannya. Nah, coba perhatikan dengan baik ya. Perhatikan saya. Ketika di sini, coba lihat. Saya suka dia siapa ya? Dia perempuan. Saya suka dia perempuan. Misalnya gini saya buat. Oke, bentar ya. Saya suka dia perempuan dalam kurung. Nah, ketika dia terletak di depan kalimat seperti ini, seperti saya ini, nah, seperti si saya ini ya, terletak di depan kalimat, maka itu namanya subjek. Berhubung ini subjek, maka kita harus menggunakan I inilah. Nah, kita pakai I ini. Kenapa? Karena setiap yang di depan, cara gampangnya ya, biasanya subjek itu selalu terletak di depan kalimat. Nah, kenapa di sini kita pakai I, kita nggak pakai me aja? Artinya sama-sama saya kok. No. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya posisinya adalah sebagai subjek. Oke? Jadi di sini kita tulis, masukkan saya itu bahasa Inggrisnya I. Kemudian suka. Suka itu bahasa Inggrisnya adalah like. Dia perempuan. Nah, objek itu biasanya selalu terletak di belakang kalimat seperti ini. Dia perempuan. Dia perempuan. Dia perempuan ini seperti ini. Ya guys, seperti ini guys. Nih, dia perempuan ini. Nah, maka ketika dia di belakang kalimat seperti ini, dia posisinya sebagai objek. Karena sebagai objek, makalah kita pakai dia perempuannya itu di sini. Yang ini guys, her. Kita pakai yang ini guys, her. Ini ya. Dia perempuan, bahasa Inggrisnya adalah her. Nah, gitu. Jadi kita letak di sini seperti ini. Gitu yang benar guys. Nah, tapi kalau kamu buat seperti ini, I like she. Ini salah besar guys. Ini very bad ya, very bad. This is wrong. Yang ini nggak benar. Jadi kamu
Yang benar itu adalah antara 1 dan nomor 2. Yang benarnya adalah yang nomor 1. Yang nomor 2 disilang, tetot, salah gitu guys. Kira-kira gimana sampai sini? Apakah kamu mengerti? Ya, kita lanjut ke yang nomor 3 ya kawan-kawan sekalian, yaitu adjective pronoun. Ini sebenarnya saya singkat, kalau lengkapnya possessive adjective pronoun, tapi biar nanti nggak bingung sama yang nomor 4, saya singkat aja menjadi adjective pronoun atau adjective P. Di sini saya tuliskan. Nah, ini gunanya untuk apa sih Kak? Ya, ini untuk menerangkan siapa yang memiliki benda yang dimaksud. Maksudnya si pemilik benda itu siapa. Dia lebih cenderung ke orangnya itu siapa. Nah, kalau di subjek, I itu berubah menjadi my. Kemudian you berubah menjadi your. Ini guys ya. Kemudian they berubah menjadi their, dan kamu bisa lihat sendiri perubahan-perubahannya dari we menjadi our. Kemudian dari he menjadi his, she menjadi her, it berubah menjadi it. Sorry, ini karena handphone saya otomatis jadi dia mengetik sendiri ya. Ini dia, it berubah menjadi its. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya misalnya seperti ini. Buku saya berarti my book. Bukumu atau buku milik kamu, your book. Ini kemudian their, buku mereka misalnya, atau buku milik mereka. Ini menunjukkan kepemilikan ya. Dia tapi cenderung ke orangnya. Their, milik, buku milik mereka misalnya berarti their book. Ini sudah saya kasih contoh kalimatnya. Ini adalah buku saya. Ini adalah buku saya. Ini bahasa Inggrisnya adalah this is buku saya. Nah, ketika di adjective pronoun, letaknya adjective pronoun itu terletak sebelum kata benda. Sebelum kata bendanya ya. Kayak seperti ini. Ini adalah buku saya. This is, ini artinya adalah ini. My book, buku saya. Adjective pronoun ini selalu terletak di adjective pronoun, terletaknya ketika di dalam kalimat terletak sebelum benda. Nah, seperti ini teman-teman semua ya, bisa dipahami kira-kira. Di contoh kalimat yang berikutnya, ini adalah pensil kamu. This is your pencil. Sama dengan ini, lihat posisinya juga, posisi your ini terletak di sebelum kata benda pensil. Pensil merupakan kata benda. Jadi adjective pronoun selalu terletak di sebelum kata benda. Nah, seperti ini ya. Ya teman-teman, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu ke nomor 4 tentang possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Di sini I berubah menjadi mine, you berubah menjadi yours, baru lanjutnya they berubah menjadi theirs, we berubah menjadi ours, kemudian he berubah menjadi his, she berubah menjadi hers, seperti ini teman-teman. Ini hers. Kemudian it berubah menjadi its. Nah, artinya atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah I, mine, milik saya sendiri, yours, milik kamu sendiri. Yang penting di sini dia terjemahannya menjadi milik sendiri, milik saya sendiri, milik kamu sendiri, milik mereka sendiri, milik kita sendiri, milik dia laki-laki sendiri. Yang penting seperti itu ya. Bedanya di sini antara nomor 4 dan nomor 3 tadi, antara possessive dan adjective. Kalau di adjective dia terletak di sebelum benda. Nah, namun kalau di possessive pronoun bendanya tidak perlu disebutkan, tapi dengan catatan kita sudah tahu benda apa yang dimaksud. Contohnya seperti ini dalam kalimatnya. Buku saya besar, milik kamu kecil. Nah, di sini disebutkan pertama bendanya adalah buku. Berarti buku saya besar, karena bendanya disebutkan, kita tadi harus menggunakan adjective, berarti buku saya. Saya berarti my, milik
baru masukkan bendanya. Bendanya adalah buku. Masukkan buku, bahasa Inggrisnya book. Masukkan book, setelah dimasukkan masukkan to be-nya, baru masukkan besar, bahasa Inggrisnya apa? Big. Nah, terus milik kamu kecil. Nah, milik kamu kecil, bendanya nggak disebutkan kan, tapi kita sudah tahu benda apa tadi yang dimaksud, yaitu apa? Buku. Nah, jadi langsung aja seperti ini, bendanya nggak perlu disebutkan, langsung aja yours. Yours itu artinya milik kamu ya. Nah, ini kan milik kamu. Yours is small. Sorry, ini handphone saya otomatis ya. Saya hapus dulu. Ini sebenarnya adalah is. Tunggu ya teman-teman. Nah, yours is small. Seperti itu ya teman-teman. Baru berikutnya adalah rumah mereka bagus. Milik saya besar. Rumah mereka bagus. Their house is nice. Ini adjective. Masukkan bendanya, rumah, house. Baru lanjut ke milik saya besar. Milik saya berarti benda yang dimaksud apa? Rumah. Benda yang dimaksud adalah sama-sama rumah, tapi yang ini bendanya nggak perlu disebutkan. Jadi langsung aja mine, milik saya. Mine is big. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kira-kira paham tentang yang posesif? Ya, kita lanjut ke yang terakhir, yang nomor 5, yaitu reflexive pronoun. Teman-teman, reflexive pronoun itu adalah kata ganti diri sendiri. Misalnya seperti ini. Myself, diriku sendiri. Yourself, dirimu sendiri. Yourselves, diri kalian sendiri. Yang penting penterjemahannya itu selalu menggunakan kata sendiri. Diri mereka sendiri. Dan begitu selanjutnya. Myself, yourself, yourselves, themselves, ourselves, himself, herself, itself. Nah, itu dia tadi. Contoh kalimatnya, aku menyayangi diriku sendiri. Nah, dipakai ini kan, aku menyayangi diriku sendiri. Lanjut aja kita buat bahasa Inggrisnya. Aku, bahasa Inggrisnya I, menyayangi love, diriku sendiri, myself. Kamu memukul dirimu sendiri. Kamu, bahasa Inggrisnya you, tadi sebagai subjek berarti ya. Memukul, hit, baru dirimu sendiri adalah yourself. Gimana teman-teman? Gampang ya belajar bahasa Inggris. Nah, jika kamu merasa kesulitan atau ada yang mau dipertanyakan, kamu boleh langsung tanya ke saya. Mungkin hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat agar subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kamu dapat pembaharuan.